Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Message Channel. Hari ini kita akan membahas tentang 4 antitesis demokrasi yang dikemukakan oleh 4 orang tokoh. Yang pertama itu oleh Robert Kaplan, yang kedua oleh Mancur Olson, yang ketiga oleh Ami Chua, yang keempat oleh Noorina Hertz. Oke, untuk pertama kita akan membahas pandangan Robert Kaplan tentang demokrasi. Robert Kaplan, dia fokus meneliti di wilayah Afrika. Dalam bukunya The Coming Anarchy tahun 2000, dia mengatakan bahwa di Afrika itu negara-negara yang setelah keluar dari kediktatoran, mereka memilih demokrasi. Karena dalam demokrasi itu mewajibkan ataupun syaratnya harus ada partai politik, maka timbul permasalahan di Afrika. Permasalahan apa yang timbul? Ternyata setelah partai politik muncul di Afrika, muncullah partai politik yang berbasis agama dan suku. Sehingga saat berkompetisi dalam demokrasi, kekalahan partai politik ataupun kekalahan calon yang diusung oleh partai politik tidak dianggap kekalahan demokrasi atau tidak dianggap sebagai kekalahan demokratis, tetapi itu dianggap sebagai kekalahan suku dan agama. Sebenarnya dalam demokrasi itu, hari ini kita kalah, tidak apa-apa, lain kesempatan berjuang lagi. Tetapi dalam ikatan primordial, agama dan suku sangat sulit untuk mengucapkan hal yang demikian. Itu yang menjadi permasalahan di Afrika yang dikemukakan oleh Robert Kaplan. Yang kedua, ini menarik yang kedua. Kenapa menarik? Karena di sini kita akan membahas pemikiran Mancur Olson yang dia mengatakan bahwa dalam bukunya Power and Prosperity tahun 2000, dia mengatakan bahwa dalam negara itu ada 2 jenis bandit. Baik, yang pertama itu namanya roving bandit, yang kedua itu stationary bandit. Tentu jika berbicara bandit, kedua-duanya tidaklah bagus. Kedua-duanya merupakan penjahat dalam suatu negara. Nah, perlu kita bahas, menurut Mancur Olson, apa itu roving bandit dan apa itu stationary bandit. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang stationary bandit. Stationary bandit ini adalah bandit yang hanya berdiam di tempat. Sedangkan roving bandit itu seperti kita baca buku sejarah, itu akan mendapatkan bahwa bandit-bandit itu datang ke pelosok negeri, ke pelosok desa, ke pelosok daerah untuk menjarah seluruh harta kekayaan masyarakat supaya mereka menguruk kekayaan sendiri. Apa korelasi kedua jenis bandit ini dengan sistem negara, baik itu negara otoriter maupun negara demokrasi? Baik, misalnya negara yang baru keluar dari kediktatoran menuju ke demokrasi itu sangat sulit untuk berkembang menurut Mancur Olson. Kenapa? Karena jika mereka memilih demokrasi, namanya memang demokrasi, tetapi yang berdaulat di sana bukan demokrasi, tetapi para bandit yang bergerak, bandit yang menjarah. Kenapa demikian? Karena bandit-bandit yang menjarah itu, mereka akan tahu ada kesempatan untuk mereka diganti. Karena dalam demokrasi itu sangat memungkinkan dan dimungkinkan untuk mengganti pemimpin dan legislator dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 5 tahun, 7 tahun, atau tergantung konstitusi suatu negara. Nah, di saat mereka tahu mereka ini akan diganti, mereka akan menjadi bandit yang bergerak. Kenapa menjadi bandit bergerak? Mereka berpikir 5 tahun atau berapa tahun kemudian saya akan diganti dalam proses pemilihan kembali. Nah, jika tidak sekarang saya mengeruk harta kekayaan, kapan lagi? Sehingga semua harta masyarakat dijarah oleh mereka dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Nah, apakah stationary bandit berperilaku demikian? Tidak. Stationary bandit itu mereka hanya duduk di tempat, para rakyatnya akan diberi kekayaan, maksudnya untuk mencari nafkah, diberi kesempatan, dan bahkan mereka dilindungi, izin mereka segala macam dilindungi. Tetapi apa? Mereka meminta upeti ataupun meminta pajak untuk dikeruk oleh mereka. Nah, jadi sebenarnya perbedaan stationary bandit dan roving bandit itu hanya pada kerjanya, tetapi perbuatannya tetap ingin memperkaya diri sendiri. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang pemikiran dari Ami Chua. Dalam bukunya World on Fire tahun 2003, dia tidak langsung berbicara tentang demokrasi, tetapi di sana dia berbicara tentang kaum minoritas dan kaum mayoritas.
tentu kita sangat tahu bahwa hari ini adalah globalisasi yang menerapkan pasar bebas. Di saat menerapkan pasar bebas, di situ akan ada dua kelompok, yaitu kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Jika di negara tersebut kelompok minoritas memiliki modal, pemilik modal di pasar bebas, maka kelompok mayoritas akan kalah dalam persaingan ekonomi. Tetapi apa? Kelompok mayoritas ini akan membalas dendam kepada kelompok minoritas di saat pemilu, di saat pemilihan calon ataupun saat pemilihan pemimpin. Apa? Karena dalam demokrasi itu otomatis mayoritas itu menang. Mayoritas itu menang. Jika mayoritas menang, otomatis mereka menganggap bahwa mereka sudah menguasai demokrasi. Yang keempat, kita akan membahas pemikiran Noorina Hertz. Noorina Hertz dalam bukunya Silent Takeover tahun 2001, dia mengatakan bahwa MNC atau perusahaan multinasional dalam era globalisasi hanya memikirkan satu kepentingan, yaitu kepentingan keuntungan global. Dia tidak peduli apakah rezim itu demokrasi, rezim itu otoriter, ataupun rezim itu komunis. Tetapi mereka tetap tujuannya sama, yaitu mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Apa pengaruh MNC dalam demokrasi? Pengaruhnya adalah mereka sanggup membiayai para aktor-aktor politik untuk kepentingan mereka. Kepentingan apa? Yang pertama, kepentingan korporasi, yaitu untuk perusahaan, izin perusahaan, pengendalian serikat buruh, dan pemberian akses impor-ekspor. Itu yang dimainkan oleh MNC ini. Sehingga jangan heran jika nanti dalam pemilihan itu ataupun dalam politik itu terjadi pengkhianatan kepada konstituen. Kenapa terjadi pengkhianatan? Karena seperti kita katakan sebelumnya bahwa MNC ini hanya memerlukan penguasa untuk kepentingan mereka, kepentingan global. Sehingga pada akhirnya bisa kita katakan bahwa demokrasi itu dikatakan oleh Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi pada era globalisasi, demokrasi tidak demikian. Memang benar dari rakyat, tetapi bukan oleh rakyat dan bukan untuk rakyat. Demokrasi itu hanya formalitas pemilihan pemimpin ataupun pemilihan penguasa secara formalitas dalam bentuk voting. Di situ tidak ada berbicara kedaulatan negara dan tidak ada berbicara kedaulatan rakyat. Sekian pembahasan kita. Nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang demokrasi ini. Ikuti terus Mindset Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.